Baik, selamat pagi kepada rekan-rekan di Philips Securities Indonesia dan juga Bapak Ibu para nasabah sekalian, selamat pagi dan selamat datang kembali di Philips Morning Market Call edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016. Dan hari ini seperti biasa, kita bersama tim research di sini akan membahas mengenai indikasi IHSG dan juga stock to watch. Kita langsung mulai saja dengan indikasi IHSG hari ini, di mana kami memperkirakan IHSG hari ini akan bergerak sideways atau bergerak di kisaran terbatas dengan support resisten berada di level 4.718 dan 4.805. Adapun market driver di sini kami melihat beberapa sebagian besar pasar di Asia ini masih mengalami penutupan, tepatnya di Taiwan dan juga di Cina ini masih ditutup karena libur tahun baru Chinese New Year, dan sedangkan hari ini yang sudah dibuka adalah Nikkei, di mana Nikkei sendiri ini mengalami tadi pagi sempat dibuka menguat tapi kemudian mengalami pelemahan lebih dari 1%. Dan ini mengikuti juga sentimen yang cukup beragam dari pasar Wall Street pada perdagangan semalam, di mana harga minyak sendiri ini kembali mengalami penurunan hampir 6% ke level 27,94 dolar per barrel. Sementara itu dari pasar domestik sendiri, IHSG ini kami melihat ada peluang untuk mengalami rebound karena setelah kemarin mengalami pelemahan sebesar 0,63% pada penutupan perdagangan kemarin. Selanjutnya untuk stock to watch, di sini kami mencatat ada 4 saham yang bisa diperhatikan hari ini. Yang pertama adalah Waskita Karya. Kami mohon maaf, tunggu sebentar karena ada kesalahan teknis. Baik, kami mohon maaf. Sekarang kami akan lanjutkan. Untuk Waskita Karya, ini mereka berencana untuk mendivestasi subsidiary atau anak usahanya, yaitu Waskita Beton Precast atau WBP dan juga Waskita Torut, di mana Waskita ini berencana untuk mendivestasi 10% dari saham Waskita Beton Precast dan sudah mengundang 7 investor untuk join. Kemudian yang kedua dari saham PPRO atau PP Property, di mana PPRO ini berkolaborasi atau bekerja sama dengan Kija. Ini mereka membentuk joint venture company, jadi perusahaan patungan dengan total investasi senilai 73,8 miliar rupiah pada tanggal 4 Februari lalu. Dan yang ketiga dari saham Ramayana Lestari Sentosa, di mana RAS ini sudah mengoperasikan 15 outlet untuk SPAR mereka, yang di mana untuk tahun 2016 ini mereka rencananya akan kembali melakukan ekspansi dengan membangun 25 outlet dengan mengalokasikan capex sebesar 120 miliar rupiah. Dan yang keempat dari PT Bukit Asam, di mana PTBA ini berencana untuk menarik pinjaman, jadi dari fasilitas pinjaman mereka dari Bank of China. Ini pada tahun ini mereka berencana akan menarik untuk membiayai proyek power plant mereka di Sumatera Selatan. Baik, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, ini bisa diketikkan di question box yang tersedia.
Di sini kami sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan kami mohon Bapak Ibu untuk sabar menunggu untuk kami mencari jawaban. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama ini dari Bapak Cesar Hidayah mengenai saham Elsa, rekomendasinya seperti apa? Apakah saat ini trennya masih bearish? Baik, untuk saat ini tren dari Elsa sendiri masih cukup bearish untuk saat ini, di mana saat ini belum berhasil menembus level di exponential moving average 50-nya, yakni di kisaran harga 238. Oleh karena itu kami menyarankan untuk wait and see terlebih dahulu untuk saham Elsa dan belum menyarankan untuk masuk secara agresif ke saham Elsa karena saat ini trennya masih cukup bearish untuk saat ini. Terima kasih. Baik, menyambung pertanyaan dari Bapak Cesar Hidayah mengenai saham Garuda Indonesia untuk jangka menengah, apakah trennya masih bullish? Baik, untuk saat ini memang trennya masih cukup bullish untuk saham Garuda Indonesia, di mana resisten selanjutnya ini berada di kisaran area 455 untuk area resisten selanjutnya dari saham Garuda Indonesia. Kami masih memperkirakan saham Garuda Indonesia masih akan terus melanjutkan penguatannya. Saran kami untuk saat ini adalah trading buy untuk saham Garuda Indonesia. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Bapak David Gunawan mengenai saham waskita akan menguat di kisaran harga berapa? Baik, untuk saat ini saham waskita nampaknya mengalami koreksi wajar dan koreksi sehat karena seperti yang kita ketahui sejak awal tahun 2016 yang lalu saham waskita ini naik cukup signifikan, yakni dari level 1650-an hingga sampai di level yang sekarang di 1770-an. Oleh karena itu kami masih menyarankan untuk hold untuk saham waskita karya dengan resisten ini berada di area 1900 untuk all time high atau untuk resisten dari saham waskita karya ini sendiri. Jadi untuk saat ini saran kami masih untuk hold untuk saham waskita karya. Terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Bapak David Hermawan untuk saham Wika secara teknikal bagaimana? Untuk secara teknikal saham Wika ini sendiri range-nya cukup terbatas untuk secara jangka menengahnya, yakni bisa kita lihat pergerakannya sejak bulan November hingga bulan Februari hingga Februari kali ini pergerakannya hanya terbatas di kisaran area 2.600 sampai dengan di level resistennya yakni di 2.800-an. Oleh karena itu kami masih melihat bahwa untuk saat ini tren dari saham dari Wika ini sendiri masih cukup ranging untuk saat ini dan menyarankan apabila saham Wika hari ini turun, kami menyarankan untuk buy Onyx di kisaran harga 2.600. Namun tadi pagi ada berita mengenai saham Wika ini sendiri di mana Menteri Perhubungan Ignatius Jonan sudah menyetujui untuk konsensi kereta cepat Jakarta-Bandung. Oleh karena itu kemungkinan ini bisa menjadi berita positif untuk saham dari Wika ini sendiri. Dan kita juga masih melihat apakah berita positif ini direspon pasar secara positif atau tidak bereaksi oleh berita yang dikeluarkan pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Eri Victor mengenai saham Silo, apakah saat ini sudah berada di area bawah? Untuk saham Silo ini sendiri memang sudah berada di area bawah, yakni di level supportnya kira-kira berada di level 8.775 untuk saat ini. Dan untuk saat ini kami belum menyarankan untuk masuk ke saham Silo karena saat ini trennya juga masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah untuk saat ini. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Linda mengenai saham Powon apakah boleh dibeli pada hari ini. Baik, untuk saham Powon ini sendiri nampaknya masih tertahan di exponential moving average 50 yakni di kisaran harga 452. Saran kami bisa dicoba untuk masuk ke saham Powon ini sendiri dengan target harga pertama yakni di 480 untuk beberapa waktu ke depan. Sedangkan untuk jangka untuk resisten selanjutnya, ini level resisten dari Powon berada di level Rp500. Terima kasih.
Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Stepi Adianto mengenai saham Mika yang sudah lama tidak bergerak. Baik, untuk saham Mika ini sendiri memang pergerakannya cukup terbatas, yakni support di kisaran harga kira-kira di 2120 dan resisten di 2270. Memang saat ini Mika belum menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah dan masih berada di ranging harga yang cukup berada di bawah, yakni di kisaran harga 2120 dan 2270. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Purnomo mengenai KF, apakah trennya saat ini sudah bullish dan best buy di harga berapa? Baik, untuk saham KF ini sendiri bisa kita lihat untuk periode monthly-nya ini berpulang untuk Golden Cross, dan untuk periode weekly-nya juga sudah Golden Cross sejak bulan Oktober yang lalu. Sedangkan untuk periode daily-nya ini mengarah ke arah Dead Cross. Oleh karena itu kami menyarankan untuk buy on weakness di kisaran harga 1060 untuk masuk ke saham KF ini sendiri, di mana ini merupakan level yang terjadi di hari pada tanggal 5 Februari yang lalu. Ini dibukanya di kisaran harga 1060. Oleh karena itu kami menyarankan untuk buy on weakness saja di 1060 untuk saham KF. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari Bapak Robertus Emmanuel yang menanyakan untuk saham Adikarya pada perdagangan kemarin ini turun cukup tinggi, turun cukup besar. Apakah ini sekedar koreksi dan bagaimana perkiraannya untuk hari ini? Untuk Adikarya sendiri ini karena dalam 2 hari terakhir mengalami koreksi. Saat ini sendiri trennya ini tren bullishnya kalau kita lihat sudah mulai berakhir dan Adikarya memasuki masa sideways. Jadi apakah ini memang sekedar koreksi? Memang kami rasa ini adalah koreksi yang cukup wajar, mengingat Adikarya sejak awal tahun itu sudah naik sekitar 30% dibandingkan harga pada awal tahun, yaitu pada harga 2070. Jadi di level yang saat ini memang sudah cukup tinggi dan sudah memasuki periode sideways. Jadi saran kami untuk Adikarya memang lebih buy on weakness. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik untuk membeli Adikarya, ini bisa dibeli di harga yang rendah jika mengalami koreksi lagi sekitar level 2400 sampai 2430 untuk Adikarya. Sementara itu bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki Adikarya, ini kami rasa jika keuntungannya sudah cukup, ini bisa mulai direalisasikan karena kami lihat dari chart ini tren bullishnya sudah mulai berakhir. Demikian.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, selamat pagi kepada Bapak Hanan yang menanyakan mengenai BBTN untuk target trading dan lain-lain. Baik, untuk BBTN sendiri di sini kita lihat dari kenaikan, dia sudah mengalami kenaikan dari sejak bulan Oktober kemarin hingga hari ini, namun kenaikannya saat ini sudah mulai terbatas. Dan untuk saat ini kami bisa jika Bapak sudah memiliki saham BBTN sendiri, kami bisa rekomendasikan untuk hold dulu sementara dan bisa sell on strength di sekitar level 1420 karena di situ ada level resistennya, jadi bisa jual parsial di level tersebut dan jika betul-betul sudah break, sudah betul-betul break dari ditutup di atas level 1420 dan sudah terkonfirmasi untuk tren bullishnya untuk jangka pendek. Nah, di sini kami baru merekomendasikan untuk kembali buy untuk BBTN. Sementara itu, jika Bapak belum memiliki BBTN sendiri, ini kami belum merekomendasikan untuk saat ini, kami lebih rekomendasikan untuk buy on weakness di sekitar level 1335. Dari sisi fundamental sendiri untuk BBTN, mereka cukup memiliki prospek yang cukup baik karena pada sejak tahun lalu ini mereka mendapatkan keuntungan dari proyek pemerintah yaitu program sejuta rumah di mana ini hampir sebagian besar dipegang oleh ditangani oleh BBTN sendiri dan karena itu mereka net income dari BBTN sendiri ini memang mengalami kenaikan yang cukup tajam pada di mana pada akhir tahun 2015 lalu mereka berhasil membukukan kenaikan laba bersih sebesar 62% di mana di tengah pelemahan ekonomi yang melanda di Indonesia. Dan untuk pada tahun 2016 ini mereka masih optimis akan membukukan target untuk net income sendiri sebesar 25%. Jadi kalau kami melihat dari sisi prospek sendiri, untuk BBTN masih memiliki prospek yang cukup baik untuk kedepannya. Namun kalau mau beli sekarang, kami bisa sebaiknya kami menyarankan untuk buy on weakness di sekitar level 1335 demikian. Baik, untuk selanjutnya, selamat pagi kepada Ibu Lili Nurhayati yang menanyakan untuk pergerakan BRI dan BCA untuk hari ini. Untuk hari ini sendiri, untuk pergerakan BRI dan BCA, kami prediksi pergerakannya akan sama seperti pergerakan IHSG, di mana IHSG sendiri kami perkirakan akan bergerak sideways, Bu. Jadi untuk pergerakan dari BRI dan BCA ini juga tampaknya akan terjadi konsolidasi untuk hari ini. Dan kalau kita melihat dari BRI sendiri kemarin ini 2 hari yang lalu ini mengalami gap up. Jadi pada 2 hari yang lalu kita di sini melihat ada gap up di sekitar level 11.400 sampai dengan level 11.600. Jadi kami perkirakan untuk jangka pendek sendiri di sini ada potensi untuk terjadi koreksi sehat sampai dengan ke level 11.400 untuk BRI. Jika Bapak Ibu baru ingin tertarik untuk baru masuk ke saham BRI sendiri, kami bisa rekomendasikan untuk buy on weakness di sekitar level 11.400. Sementara untuk level resisten atau level target price terdekat saat ini berada di level 12.300 demikian.
Baik, masih pertanyaan dari Ibu Lili Nurhayati mengenai saham BBCA. Di sini kami melihat untuk pergerakan BBCA tampaknya masih terjadi sideways. Jadi sejak bulan Oktober lalu ini masih mengalami pergerakan yang konsolidasi atau cenderung tidak kemana-mana. Dan di sini kita melihat untuk kisaran support dan resisten terdekat ini berada di level 13.000 untuk support dan level resisten di level 13.575. Jadi jika Ibu memiliki saham BBCA, ini kami bisa sarankan untuk jual parsial di level 13.575 dan jika betul-betul sudah break, sudah keluar dari level konsolidasinya, ini baru kami bisa sarankan untuk buy kembali untuk saham BBCA sendiri. Dan dari sisi fundamental sendiri memang untuk BBCA saat ini di tengah terjadi pelemahan ekonomi, di sini memang BBCA belum menunjukkan kinerja yang cukup signifikan. Mereka sendiri dari manajemen sendiri memang hanya memprediksi untuk net income mereka hanya tumbuh tidak terlalu tinggi atau hanya single digit untuk tahun ini maupun tahun lalu. Demikian, Bu. Baik, selamat pagi untuk Bapak Robertus Immanuel. Ini pertanyaan mengenai saham Pegas dan saham Sril atau Sri Rejeki Isman. Saya akan coba jawab dulu untuk yang pertama yaitu saham Pegas. Jadi kalau kita lihat di chartnya ini, Pegas harganya memang beberapa bulan belakangan memang atau sejak awal tahun ini harganya sudah sideways. Jadi sementara kemarin sendiri mengalami kenaikan. Jadi saran kami untuk Pegas kalau untuk jangka agak panjang memang sideways tapi bisa spekulatif buy untuk Pegas untuk trading harian. Saran kami ini bisa coba masuk di harga penutupan kemarin atau sekitar level 2.450. Sementara untuk resisten sendiri untuk Pegas adalah di level 2.600. Selanjutnya untuk saham Sril. Saham Sril juga pergerakannya ini setelah mengalami bearish sejak awal tahun, ini sudah ada kenaikan, namun saran kami untuk Sril sendiri ini sifatnya juga bisa dicoba masuk tapi lebih spekulatif, jadi jangan terlalu banyak. Untuk saham Sril, ini bisa dicoba di level 260 atau di penutupan harga kemarin. Sementara resisten untuk Sril adalah di level 300. Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Anwar Mulyadi untuk saham AALI. Untuk saham AALI ini pergerakannya juga sideways. Kalau kita lihat di sini dan harga saat ini sudah cukup tinggi karena kalau kita bandingkan dengan harga target fundamental ini saat ini harganya sudah tinggi. Jadi target fundamental kami sendiri ini untuk saham AALI itu adalah di level 16.200. Jadi menurut kami jika mau masuk mungkin bisa dicoba di harga di bawah level 16.000. Itu merupakan support yang cukup kuat di bawah level 16.000. Sementara untuk target harga secara teknikal itu adalah 17.500. Namun kami ingatkan bahwa ini adalah secara teknikal karena secara fundamental untuk saham AALI sendiri saran kami masih hold dengan target 16.200. Demikian.
Baik Bapak Ibu, karena jam perdagangan telah dimulai, maka kami akhiri sesi Philip Morning Market Call pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk pertanyaan dan atensi yang diberikan. Kami mohon maaf bahwa tidak semua pertanyaan bisa kami jawab karena keterbatasan waktu. Kita akan bertemu kembali di Philip Morning Market Call edisi esok hari di waktu yang sama. Selamat pagi dan selamat trading.